H-5 Idul Fitri diperkirakan sejumlah pemudik semakin masif mulai dari jalur darat, terminal dan juga pelabuhan. Terpantau di Pelabuhan Merak terjadi lonjakan jumlah para pemudik sejak malam hari dan Pelabuhan Merak masih terpantau kondusif. Sementara Menteri Perhubungan memprediksi kenaikan penumpang akan terjadi hari Jumat ini bertepatan dengan puncak arus mudik dan lonjakan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Ciwandan. Di ribuan pemudik roda 2 masih terus mengantri, ada sekitar 4.000 unit kendaraan dan di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur masih melayani sejumlah pemudik yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing menggunakan bus. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak, Banten, kemudian Sefrinal dari Pelabuhan Ciwandan, dan Insan Suwardi dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Kita akan ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, bagaimana situasi terkini kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak di H-3 hari ini? Baik, Valerie, Alka, dan juga pemirsa, selamat pagi. Situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten terpantau masih kondusif meskipun tadi sempat dipenuhi oleh sejumlah kendaraan pribadi berupa mobil. Dan mobil-mobil pribadi ini berplat nomor bervariatif, pemirsa, mulai dari plat B, Jakarta, F, A, serta BE dari Lampung. Ada juga plat nomor dari A, Tangerang, dan juga tadi ada plat nomor S yang berarti dari Jawa Timur yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Adapun selain jenis kode polisinya, nomor polisinya juga bervariatif mulai dari ganjil dan genap meskipun memang didominasi oleh kendaraan genap mengingat sistem rekayasa ganjil genap telah diberlakukan oleh pihak kepolisian dari sepanjang tol Tangerang Merak sehingga hari ini tanggalnya genap, yang bisa melewati hanya kendaraan genap, sementara itu kendaraan ganjil harus keluar di exit tol tertentu untuk dialihkan menuju jalur arteri. Kendati demikian, tadi saya sempat berbincang dengan Wakapolda Banten dan ia menyatakan bahwa memang penerapan ganjil genap ini juga cenderung fleksibel mengikuti arus kepadatan di tol itu sendiri. Ada rekayasa lalu lintas lain seperti kontraflow dan juga one way, namun hingga saat ini belum diberlakukan begitu. Pemirsa, lebih lanjut, selain ganjil genap memang ada sedikit perubahan traffic trend perubahan mudik di tahun ini dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah yang memerintahkan untuk para ASN bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Selain working from anywhere, ada juga kebijakan yang mengubah hari libur sekolah anak dari H-7 menjadi H-10 yang mana pada tanggal 21 Maret 2025 kemarin. Kebijakan ini terbukti sangat berpengaruh dengan adanya perubahan data pemudik. Dan hingga kini data yang saya peroleh di H-4 bahwa kendaraan yang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni itu ada 27.000, turun 24%, sementara yang berjalan kaki menyeberang yaitu 124.000 atau turun 17%. Namun secara kumulatif sejak H-10 hingga H-4 itu naik 10%, orang yang menyeberang yaitu 500.000 lebih, dan jumlah kendaraannya yaitu hampir 110.000 yang mana naik 5%. Nah, jadinya jika kita baca di sini, kalau di H-4 dibandingkan dengan periode sebelumnya itu turun, namun kumulatif dari H-10 ke H-4 itu angkanya malah cenderung naik. Dan selain itu juga ASDP telah menyiapkan berbagai layanan dengan salah satunya yaitu memberlakukan satu jenis tiket, yaitu satu tiket reguler, sehingga yang bagi Anda yang memiliki tiket ekspres akan diberlakukan sistem refund. Dan pemberlakuan satu jenis tiket ini jadinya mempermudah alur antrian di Pelabuhan Merak itu sendiri. Untuk sementara demikian, Valerie dan Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Ifdal melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dari Merak kita ke Pelabuhan Ciwandan, di sana ada Sefrinal. Pantauan terkini kepadatan arus mudik khususnya yang menggunakan roda 2 seperti apa? Sefrinal. Ya, benar sekali. Hari ini merupakan puncak arus mudik untuk kendaraan roda 2 yang terjadi di Pelabuhan Pelindung Ciwandan, yang mana dari tadi malam hingga saat ini
arus kendaraan roda 2 terus berdatangan dan saat ini sebanyak sekitar 7.000 unit kendaraan yang masih mengantri untuk menunggu giliran naik kapal. Memang kepadatan ini mulai terjadi pada pukul 22 tadi malam. Yang mana saat ini kapal sudah distabilkan sebanyak 3 unit di dermaga 5 dan dermaga 7 pelabuhan Pelindo-Soekarno. Saat ini para penumpang roda 2 ini hanya bisa menunggu giliran naik kapal yang mana saat ini sedang dipersiapkan untuk beberapa fasilitas seperti di tempat musola untuk tempat istirahat para pemudik sambil menunggu giliran kapal. Untuk mengantisipasi kepadatan ini, pihak SOP Banten juga menyiagakan 9 kapal yang mana daya angkutnya cukup besar. Dan data yang berhasil kami himpun dari data Pelindo saat ini sudah berhasil menyeberangkan sedikitnya 20.000 unit kendaraan roda 2 yang menuju Pulau Sumatera, yang mana dari pelabuhan Pelindo-Ciwandan ini ada dua pelabuhan yang dituju, yaitu pelabuhan Ikan dan pelabuhan Bakauheni atau pelabuhan ASDP Bakau. Baik, dari Sefrinal kita beralih ke Insan di Terminal Pulau Gebang. Insan, selamat pagi. Bagaimana situasi pemudik di sana saat ini? Ya, selamat pagi Valeri dan juga Alka. Kami laporkan dari Terminal Gebang, Jakarta Timur. Valeri dan Alka, bisa dilihat di belakang saya, ini adalah kondisi dari salah satu perusahaan otobus, salah satu loket yang sudah dibuka dari Terminal Terpadu Pulau Gebang yang sudah mulai ramai dipadati oleh para pemudik yang akan kembali ke kampung halaman menggunakan transportasi umum seperti bus dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari pantauan kami, Valeri dan juga Alka, kami melihat sejak mungkin sekitar pukul 3 hingga pukul 4 pagi hari tadi sebenarnya sudah ada beberapa antrian dari masyarakat yang bahkan sempat rela untuk bermalam untuk memastikan mendapatkan antrian pertama untuk mendapatkan tiket sebelum nantinya melakukan check-in dan pengecekan untuk bisa masuk ke dalam gerbang keberangkatan sebelum nantinya akan memilih bus untuk bisa kembali ke kampung halaman. Kami laporkan Valeri dan juga Alka, kami melansir keterangan dari Kepala Satuan Pelaksana Terminal Pulau Gebang, Hendra Kurniawan, menyebutkan bahwa kalau kita melihat data sepanjang Kamis dari pukul 00 hingga pukul 8 malam, sudah diberangkatkan sekitar ada 4.220 penumpang yang memanfaatkan layanan bus dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan diprediksi pada pagi hari ini atau sepanjang hari Jumat ini menjadi titik puncak arus mudik 2025 dari Terminal Pulau Gebang, maka angkanya pun diprediksi akan cukup tinggi. Bahkan diprediksi dari para pengelola akan mampu mencapai angka 5 hingga 6.000 penumpang tergantung kepadatan yang terjadi. Dan Valeri serta Alka, kami sampaikan kepada Anda, bagi Anda yang berencana untuk melakukan perjalanan menggunakan bus dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, ada beberapa waktu yang mungkin harus Anda pertimbangkan untuk menghindari kepadatan yang terjadi di terminal ini. Terutama untuk pagi hari, di mana untuk bus-bus tujuan Sumatera ini biasanya didominasi akan mulai berangkat, dan di waktu sore hingga malam hari karena bus keberangkatan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur ini biasanya ramai untuk berangkat. Sehingga ini akan mempengaruhi kepadatan yang terjadi di loket tempat pengantrian maupun hingga di gedung keberangkatan untuk menuju bus masing-masing. Untuk itu kalau kita melihat perbandingan juga dibandingkan dengan arus mudik di tahun lalu, Hendra menyebutkan kepada kami bahwa angkanya pada tahun ini cenderung lebih turun tipis, mengingat ia menyebutkan bahwa sebagian masyarakat yang memilih untuk berangkat bus dari Terminal Pulau Gebang sudah berangkat sejak tanggal 21 Maret lalu sesuai dengan waktu libur anak sekolah. Namun ia tetap bersiaga untuk memastikan dan mengantisipasi terjadinya kepadatan yang terjadi di sini dengan telah menyiagakan sejumlah layanan. Mulai dari ruang tunggu, fasilitas pengamanan, hingga beberapa pelayanan khusus telah disiapkan untuk memastikan kenyamanan bagi para pemudik yang akan menggunakan bus dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini agar tetap nyaman selama di kawasan terminal. Lalu untuk beberapa tujuan favorit selama mudik 2025 ini kami melansir datanya, di mana untuk dari Jawa Timur tujuan seperti Surabaya, Malang, Jawa Tengah ada di Solo dan Jogja, hingga untuk di Pulau Sumatera pilihan seperti Padang dan Bengkulu ini masih menjadi lokasi atau tujuan favorit dari para penumpang yang akan kembali ke kampung halaman menggunakan bus dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Kami kembalikan kepada Anda, Valeri dan Alka. Baik, terima kasih Insan Suwardi dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Sebelumnya ada Ifdal Amal dan juga Sefrinal dari Pelabuhan Merak. Terima kasih teman-teman.